Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Mbak Endang. Di video kali ini saya mau share bagaimana caranya membuat pola blazer. Model blazernya sudah saya gambar ya, seperti ini modelnya. Nah, seperti ini ya. Model kerahnya di sini ya. Ini adalah keras tali ya, jadi langsung ini nanti ya. Coba perhatikan baik-baik modelnya ya. Nah, di sini ada garis princess di tengah bahu. Nah, seperti ini. Di bagian belakang juga ada garis princessnya seperti ini. Baiklah, kita mulai buat polanya ya. Nah, seperti biasanya ya, kalau Mbak Endang bikin pecah pola model pakaian selalu menggunakan pola dasar ya. Nah, sebelumnya kita jiplak dulu pola dasarnya seperti ini ya. Nah, di sini pola depan, ini pola belakang ya, di sini pola lengan. Nah, seperti ini ya. Di sini menunjukkan pola lengan biasa ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu merubah pola lengan ya. Kalau nanti teman-teman ingin belajar caranya membuat pola lengan jas, nanti saya akan share di video terpisah ya, di video yang lain gitu ya, di video berikutnya gitu. Nah, di sini lengan biasa ya. Nah, sudah. Kalau sudah dijiplak seperti ini ya, kita tinggal merubah untuk membuat princess di bagian bahu ya, di tengah-tengah di sini kita ukur separuhnya bahu ya. Nah, ini ya separuhnya bahu. Nah, seperti ini kita ukur dulu. Di sini saya menggunakan ukuran skala setengah ya. Nah, di sini kita ukur ya separuhnya saja. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tarik garis lurus ke ujung kupnat. Nah, seperti ini. Tonton sampai selesai ya teman-teman, biar tidak salah paham nanti potong polanya seperti apa ya. Nah, di sini ada kupnat ya. Ada yang bertanya, Bun, di bagian belakang apa enggak lurus saja gitu? Lurus juga boleh ya. Tapi kalau ingin lebih bagus, kita menggunakan kupnat di bagian pinggang belakang di sini. Itu tujuannya agar di bagian pinggang, di bagian belakang tersebut tidak tampak kembung gitu loh ya. Jadi nanti bodinya bisa slim, bisa bagus. Nah, di sini biasanya kan kalau di tengah di sini nggak ada kupnatnya ya, itu nanti bisa kembung atau melengkung gitu ya. Jadi di sini ada kupnatnya. Kalau ada kupnat, otomatis di sini nanti ada sambungan jahitan seperti ini. Tapi kalau nggak ada kupnat, langsung saja juga boleh ya. Kalau langsung berarti di sini tidak ada sambungan. Nah, kalau di sini ada kupnat, nanti di sini ada sambungan seperti ini. Nah, berarti kan di sini nanti jahitan. Nah, seperti ini nanti tampaknya. Terlihat ya. Nah, di sini ada jahitan. Tapi kalau nggak pakai kupnat di belakang juga nggak apa-apa ya, seleranya sendiri. Tapi kalau untuk model yang press body sih sebaiknya ada kupnatnya biar nanti
tampaknya lebih bagus gitu, bisa membentuk ya, bisa membentuk tubuh atau bodinya ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita buat bagian lehernya. Nah, untuk lehernya di sini kita geser setengah senti saja. Nah, seperti ini. Ini kepala belakang ya. Bentar, saya kasih tanda biru biar nggak keliru. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, kita baru membuat pola bagian depan. Kenapa harus belakang dulu ya? Untuk bagian depan kan nanti lehernya itu kita harus mengukur leher bagian belakang ya. Nah, sekarang kita akan membuat pola bagian depan ya. Nah, di sini kerahnya adalah keras tali ya, seperti ini. Tapi nanti di bagian belakang kerahnya itu ada sambungan di sini. Nah, di sini nanti sambungannya di belakang. Ya. Ini. Pertama kita buat untuk penambahan kancingnya ini ya. Nah, di sini kita tambahkan dulu 2 cm seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah ya. Tambahkan 2 cm. Kalau sudah, kita akan mengukur di sini turunnya leher ya, di sini. Di sini nanti lehernya itu turun berapa, itu sesuai seleranya teman-teman ya. Kalau nggak mau turun terlalu bawah juga nggak masalah ya. Dari tekuk leher ya, di sini tekuk leher ya, bisa turun 5 cm, bisa turun 7 cm, atau 9 cm juga boleh ya, disesuaikan dengan seleranya masing-masing ya. Nah, dari sini ya, dari pola dasar ini kita bisa turunkan di sini boleh 5 cm, boleh 7 cm atau 9 cm. Sesuaikan dengan seleranya masing-masing ya. Cuma cara membuatnya itu sama ya. Cuma yang beda itu kan di sini turunnya leher. Karena ada yang seleranya itu nggak mau terlalu bawah gitu ya. Jadi seleranya sendiri ya. Nah, ini diturunkan seperti ini ya. Setelah diturunkan seperti ini, lalu kita garisnya. Kita garis di sini sudah digeser setengah senti. Setengah senti sama seperti ini yang tadinya digeser setengah senti, maka di sini juga digeser setengah senti. Agar saat kita jahit atau kita gabungkan nanti di sini pas dengan di sini ya, bahunya itu ya. Nah, di sini kita tarik garis lurus seperti ini ya. Nah, seperti ini. Garis pertolongan saja seperti ini ya, titik-titik.
Nah, seperti ini sampai. Nah, sudah. Kalau sudah ya, di sini kita ukur di sini ya, bisa 3,5 atau 3 senti ya. Nah, di sini ya, boleh 3 senti, boleh 3,5 ya. Kalau misalkan 3,5 nanti di sini duduk kerahnya itu agak turun gitu. Tapi kalau misalkan 3 senti agak naik, apalagi kalau 2,5 berarti nanti dudukan kerahnya ini lebih naik lagi gitu ya. Nah, di sini. Nah, kita ukur dulu di sini. 3 senti ya. Di sini saya ukur 3 senti, tapi kalau teman-teman boleh 3 senti atau 3,5 juga boleh ya. Cuma bedanya itu nanti duduk kerahnya ini ya. Kalau misalkan 3,5 ya agak merendah sedikit gitu nanti duduk kerahnya. Nah, di sini nanti kita ukur. Ukurannya berapa di sini? Nah, di sini adalah ukuran sama dengan di sini ya. Nah, di sini kita ukur lingkar leher di sini disamakan dengan di sini. Kita ukur dulu di sini ya. Nah, diukur jadi disama ya. Disamakan dengan leher belakang. Ukurannya berapa ya? Disesuaikan dengan ukurannya masing-masing ya. Setiap pola dasar itu kan ukurannya beda-beda. Kalau misalkan ada ukuran S, M, L gitu kan. Di sini saya menunjukkan caranya saja ya. Jadi nanti sesuai ukurannya masing-masing. Yang penting caranya seperti ini ya. Nah, di sini diukur. Nah, seperti ini ukurannya berapa di sini. Nah, di sini baru nanti dipaskan di sini. Nah, seperti ini. Nah, intinya ukuran di sini adalah sama ya, di sini. Nah, sama dengan ini, ya. Paham ya? Setelah sudah tahu titiknya di sini, kita garis siku-siku, ya. Kita garis siku-siku. Kita bentuk dulu siku-sikunya, baru nanti diukur. Nah, di siku seperti ini. Nah, setelah itu kita ukur ini ya, kerah bagian belakangnya ini nanti kan nyambung di sini. Nah, ini kita ukur 7 cm. Nah, jatuhnya di sini. 7 cm. Ya. Dari sini ya, 7 cm, ya. Nah, ini. Kalau sudah disiku kembali ya. Ini disiku lagi di sini. Disiku ya, jangan sampai ngawur garisnya. Nah, di sini kita siku dulu sebagiannya. Kalau sudah selesai seperti ini, kita bisa bentuk kerahnya di sini ya. Nah, kita bisa bentuk kerahnya, bisa pakai garisan lengkung. Nah, jadi bentuknya seperti ini sudah ya. Nah, ini ya. Nanti dibentuk sendiri ya, disesuaikan. Sudah ya kerahnya. Setelah itu kita membuat ini kupnat bagian bahunya ini ya. Nah, disamakan ya, ini disamakan ya. Setelah itu kita tarik garis ke ujung kupnat di sini. Nah, di sini. Tonton sampai selesai ya, nanti biar tidak salah paham ya. Di sini juga di garis lurus. Nah, seperti ini. Setelah itu di sini juga. Nah, di sini nanti
kupnatnya akan pindah ke bagian tengah bahu dan kita akan menutup kupnat yang ada di bagian sisi badan ya. Kita akan menutupnya. Nah, kalau kita menggunakan pola dasar, di sini kan kita pakai ukuran yang press body ya. Untuk besarnya body ini kan sesuai selera ya. Kalau misalkan kita ingin bodinya itu lebih longgar ya, kita bisa membesarkan lingkar badannya di sini. Kita bisa menurunkan ketiaknya sedikit ya, misalkan kalau kita mau dibesarkan 1 cm ya kita turunkan setengah terus kita geser 1 cm gitu, 1 cm. Tapi kalau maunya pola dasar ini aja ya nggak apa-apa ya. Kalau mau badannya dibesarkan ya dibesarkan sendiri ya. Ada di playlist penjelasan di sana juga ada cara membesarkan ukuran polanya juga ada ya. Kalau misalkan ukuran badannya ini dibesarkan, maka di sini ukuran lengannya juga dibesarkan. Biar nanti waktu digabungkan ketiaknya itu bisa cocok gitu ya. Baiklah, saya gunting dulu ya. Nah, ini pola lengan, ini belakang ya, kita gunting juga di sini kupnatnya. Nanti saat kita memotong di kain, jadi bentuknya itu potongan di sini. Di sini Mbak Endang bikin polanya saja ya. Karena ini kan kelasnya sudah terampil, pasti sudah bisa menjahitnya ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau untuk bagian badan kita gunting seperti ini terlebih dahulu. Nah, yang sudah bisa menjahit boleh langsung menjahit ya. Nah, seperti ini. Di sini kupnatnya ditutup. Nah, ditutup dulu. Nah, dikasih. Nah, kita rapikan garisnya seperti ini ya.
Nah, di sini kan sudah ada pola lengan, ini pola belakang ya, digunting seperti ini ya. Nah, ini nanti ada jahitan. Nah, di sini kan jadi nanti princess sambungan di sini. Ya. Terus ini bagian depan. Nah, tadi kan kupnat samping ditutup ya. Nah, kalau ditutup jadi kupnatnya pindah di bagian tengah bahu. Nah, seperti ini. Ini nanti dijahit gini ya. Nah, kalau sudah habis ini dibuat pola lapisannya, lapisan bagian depan. Nah, kita perkirakan aja di sini sekitar 3 atau 4 cm boleh ya. Nah, seperti ini ditarik garis seperti ini ya. Setelah itu kita jiplak untuk lapisannya ya. Nah, dijiplak seperti ini. Nah, ini ya. Ini untuk lapisannya. Nah, jadi gini ya. Ya. Nanti motongnya di sini sambungan ya kalau ada kupnatnya ya. Terus ini untuk lapisannya, motongnya juga 2 kali atau 2 lembar maksudnya gitu ya. 2 lembar itu untuk lapisan kanan dan kiri gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan di sini ada kantong ya, ya ini kan ada kantong, ini juga ada kantong. Kita gambar di sini kantongnya dari pinggang ya, dari garis pinggang, di sini garis pinggang kita turunkan sekitar 7 atau 8 cm tergantung dengan seleranya. Nah, biasanya ada yang menggunakan 7 cm saja. Ya, seperti ini kita kasih tanda aja di sini. Nah, tanda gini ya. Untuk kantong yang bagian dada di sini ya, di sini kita bisa turunkan dari bahu di sini bisa. Nah, di sini ya kita ukur di sini bisa 16, 17 atau 18 tergantung nanti ukuran orangnya ya. Kalau misalkan bodinya pendek atau bodinya tinggi itu kan kita bisa cek nanti ya di orangnya ya, atau dari garis badan di sini kita bisa naikkan 2 cm juga bisa dari garis badan ini. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa. Kalau terlalu naik juga nggak bagus, kalau terlalu turun nanti juga tidak bagus ya. Jadi bisa diukur karena bodinya orang kan beda-beda ya. Jadi nggak harus paten ukurannya gini gitu. Nah, seperti ini kita kasih tanda. Nah, ya, baiklah sampai di sini dulu ya teman-teman. Besok kita sambung dengan tutorial pembuatan pola yang lain ya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang tidak mengerti, ada yang tidak bisa dimengerti, boleh ditanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum.